8 program jitu pasukan tengkorak Kostrad TNI 7 bulan di Papua hingga bikin KKB Ciut turun gunung. Hari berlalu, tak terasa 7 bulan sudah prajurit TNI Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad meninggalkan markas untuk melaksanakan tugas suci membantu masyarakat di pedalaman Papua Tengah. Intan Jaya, inilah daerah tempat di mana Kostrad menerjunkan pasukan tengkorak dengan dipimpin Komandan Satgas, Letnan Kolonel In Ardiansyah alias Raja Aibon Kogila. 7 bulan bertugas di Intan Jaya, banyak hal yang telah dilakukan Yonif Para Rider 305 Tengkorak, terutama untuk memulihkan kembali keamanan dan mendorong bergulirnya roda perekonomian yang sempat lumpuh akibat teror gangguan keamanan dari kelompok separatis teroris KST/OPM Papua. Bukan sebuah dongeng atau kisah fiktif belaka, situasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini sungguh jauh berbeda dari 7 bulan lalu. Masyarakat kini sudah bisa kembali beraktivitas normal, berkebun, ke ladang, ke hutan dan aktivitas lainnya. Yang terpenting ialah, selama 7 bulan pasukan tengkorak berhasil meredam gangguan keamanan. Dengan taktik dan strategi yang mengutamakan kedekatan sosial melalui berbagai program teritorial, pasukan tengkorak berhasil membuat kelompok bersenjata OPM Ciut untuk turun gunung mengusik ketentraman hidup masyarakat. Banyak yang terheran-heran dan bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Masalahnya, selama ini diketahui bahwa Intan Jaya merupakan salah satu basis gerombolan KST. Hadirnya pasukan dari Batalion Para Rider 305 Kostrad pimpinan putra kelahiran Kampung Mujahidin, Taliwang, Sumbawa Barat ini, membuat Intan Jaya semakin terkenal dan viral karena keharmonisan hubungan aparat TNI dengan masyarakatnya. Tulis Yonif Para Rider 305 Tengkorak dalam siaran resmi yang diterima FIFA Militer. Menurut Letkol In Ardi, ada kunci utama yang digunakan pasukan tengkorak untuk bisa membangun Intan Jaya dari keterpurukan, yaitu kerja nyata, kerja cerdas dan kerja ikhlas. Selama berada di Intan Jaya, banyak program teritorial kemasyarakatan yang rutin digalakkan. Dan menurut alumni Akademi Militer 2004 Arupadatu itu, dampaknya cukup baik bagi keberadaan TNI di Intan Jaya dan dirasakan sangat signifikan bagi masyarakat. Program teritorial yang selama ini dijalankan seperti program berbagi. Program ini digelar 3 hari dalam sepekan, yaitu Selasa dan Jumat serta Sabtu di Pos Titigi. Program ini sebenarnya sangat sederhana. Jadi para kesatria tengkorak pada hari-hari itu hanya menyiapkan makanan sederhana seadanya untuk diberikan kepada masyarakat. Tapi ternyata, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Alasannya, di Intan Jaya, beras merupakan barang mewah karena harganya cukup mahal. Ini terjadi karena distribusinya hanya bisa dilakukan via pesawat terbang. Alhasil, program berbagi yang dilakukan 2 kali dalam seminggu ini, meskipun dengan menu seadanya, namun bagi masyarakat, dirasakan sangat membantu. Apalagi, mereka bisa memilih, apakah akan makan di pos bersama yang lainnya, atau dibungkus untuk dibawa pulang ke Honai. Tulis Letkol In Ardiansyah. Selanjutnya adalah program peduli kesehatan. Program ini digelar di Pos Bilogai. Awalnya dilangsungkan hanya hari Selasa dan Jumat, tapi ternyata karena tak adanya fasilitas kesehatan tersedia di Intan Jaya, jadinya setiap hari masyarakat datang ke Pos Bilogai untuk mendapatkan bantuan medis dan kesehatan dari tim kesehatan pasukan tengkorak. Yang uniknya, Pos Bilogai yang tadinya cuma jalur perlintasan yang sepi, kini ramai didatangi masyarakat. Pasukan tengkorak juga memiliki program-program teritorial berbeda di setiap posnya. Pos J2 misalnya, pos yang dipimpin Letnan 1 Wirawijaya alias Hercules ini menjalankan program patroli spesial. Jadi para prajurit mendatangi Honai-Honai, sembari membawa paket sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Program yang sama juga dilaksanakan Pos Koper di bawah komando Kapten In Suryo alias Laksamana dan Pos Mamba di bawah pimpinan Letu In Bima. Malahan pasukan Pos Mamba nggak cuma membagikan sembako tapi juga kebutuhan sekolah seperti baju seragam sumbangan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuta kepada anak-anak sekolah di SD Impres Yokatpa. Intan Jaya merupakan daerah yang amat asri dan sejuk, tapi sayang sejak pertama daerah ini dihuni manusia, air bersih menjadi masalah utama. Tak ada fasilitas air bersih di pemukiman masyarakat,
Selama ini masyarakat mendapatkan air bersih dengan cara mengambilnya di sungai atau sumber air yang letaknya berada sangat jauh dari pemukiman. Tapi kini, masalah ini mulai teratasi sebab air bersih sudah tersedia di permukiman. Semua itu hasil perjuangan pasukan tengkorak melalui program pipanisasi dan pompa hidram. Jadi prajurit TNI Angkatan Darat ini berhasil mengalirkan air ke permukiman dengan cara membangun jaringan pipa dari sumber air. Enggak tanggung-tanggung, panjang pipa yang dipasang mencapai berkilo-kilometer. Yang tak kalah hebatnya, air yang berhasil dialirkan ke permukiman bukan didapatkan dari sumber air dari daerah yang lebih tinggi. Malah sebaliknya, dari sumber-sumber air yang berada dataran rendah, air berhasil dialirkan ke dataran yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi pompa hidram. Nah, yang memimpin tim air bersih ini adalah Kapten Insuryo dan Letnan 1 In Jeffrey alias Nambi. Dalam 2 pekan pasukan tengkorak dibantu masyarakat berhasil memasang 10 titik distribusi air bersih di sejumlah kampung. Terima kasih banyak, kami tidak membalas apapun. Tetapi Tuhan sendiri memberkati Bapak. Terima kasih Komandan Holomama sudah bangun air bersih di sini, di kampung dan gereja Holomama. Terima kasih banyak, ucap Pendeta Paulus Maesini, pendeta gereja Holomama. Selain air bersih, pasukan tengkorak juga membangun fasilitas penerangan umum. Lebih dari 100 solar cell alias lampu bertenaga surya yang dihadiahkan Letjen TNI Maruli telah terpasang. Solar cell ini sangat membantu aktivitas masyarakat yang selama ini hidup dalam kegelapan tanpa penerangan. Program pendidikan bangunan sekolah merupakan fasilitas pendidikan yang sangat langka di Intan Jaya. Karena itulah pasukan tengkorak akhirnya menyulap beberapa area di pos TNI untuk dijadikan fasilitas pendidikan. Di pos-pos, khususnya Mamba, J2 dan Holomama, para ksatria membuka kelas mengajar anak-anak. Hampir setiap hari kegiatan ini dilaksanakan, tergantung kedatangan dan kehadiran anak-anak. Layaknya guru di sekolah-sekolah, Prakadion dari pos Holomama dan Serda Nasir dari pos J2 serta Bapak Pater di pos Mamba begitu telaten mengajari sekaligus bercengkerama dengan anak-anak.